Selamat pagi, siang, malam, Pak, dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Kevin Lawan Chris. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang membahas tentang dampak buruk dari penggunaan biofuel jenis etanol terhadap perubahan iklim. Semoga presentasi kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Pertama, saya akan mulai dari pendahuluan. Perubahan iklim menjadi salah satu isu yang menarik perhatian banyak kalangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari mahasiswa, ilmuwan, sampai para petinggi negara berlomba-lomba untuk menemukan bagaimana cara kita sebagai umat manusia dapat mengurangi dan menghentikan perubahan iklim yang setiap tahunnya semakin memburuk. Salah satu penyebab dari memburuknya perubahan iklim ini adalah meningkatnya gas emisi rumah kaca di atmosfer. Pada tahun 2019, di Amerika Serikat, emisi gas karbon dioksida memiliki kontribusi sebesar 80% dari total gas yang mengakibatkan emisi udara. Dan dari 80% emisi gas karbon dioksida tersebut, sebanyak 35% dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar berbahan dasar fosil. Kandungan kadar karbon yang tinggi, sulit untuk diproduksi, dan juga persediaan yang terbatas, menjadikan bahan bakar berbahan dasar fosil bukanlah sumber energi yang ramah bagi lingkungan. Karena permasalahan tersebut, ilmuwan di seluruh dunia melakukan penelitian untuk menemukan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, biofuel ditemukan dan dijadikan sebagai salah satu sumber energi alternatif pengganti bahan bakar berbahan dasar fosil. Penggunaan biofuel dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi emisi gas CO2, membuat permintaan akan produksi meningkat. Namun, sebagian besar pengguna biofuel mungkin tidak tahu apa sebenarnya biofuel ini, terbuat dari apa, dan juga bagaimana proses produksinya. Yang mereka tahu mungkin hanya sekedar biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan. Tapi ternyata penggunaan biofuel juga memiliki sisi negatif yang tidak banyak disadari dan diketahui masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati bagaimana dampak dari penggunaan biofuel jenis etanol pada lingkungan. Selanjutnya, menemukan hubungan antara produksi biofuel dengan deforestasi yang memberikan kontribusi terhadap memburuknya perubahan iklim. Selanjutnya pada bagian kajian pustaka, suatu penelitian ini diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Tentunya penelitian tersebut harus berkaitan dengan apa topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang memiliki topik yang bersinggungan dengan topik yang saya bahas kali ini. Menurut penelitian dari Yan Gao dan juga Rudy Drigo yang memiliki judul Assessing Deforestation from Biofuels, Methodological Challenges, mencoba mencari hubungan antara produksi biofuel dengan angka deforestasi hutan yang ada di dunia. Pada penelitian ini didapati angka produksi biofuel di Amerika Serikat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah kendaraan zaman sekarang menggunakan minimal bahan bakar dengan campuran 30% biofuel, atau yang biasa kita kenal dengan B30. Kendaraan yang produksi zaman sekarang juga sudah memiliki mesin yang dioptimalisasikan untuk penggunaan bahan bakar biofuel. Sedangkan di sisi lain, pembebasan hutan atau pengalihan fungsi lahan juga mengalami peningkatan di Amerika Serikat. Dari 166 juta hektar lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia, sebanyak 22% dari lahan tersebut digunakan untuk memproduksi tanaman yang akan menjadi bahan bakar dasar biofuel. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mungkin saja penggunaan biofuel memiliki kontribusi dalam meningkatnya angka deforestasi di Amerika Serikat. Sedangkan penelitian kedua dari Union of Concerned Scientists membahas pembebasan lahan atau yang biasa kita kenal dengan deforestation memiliki kontribusi dalam menghasilkan gas CO2 sebesar 11% dari total produksi gas emisi rumah kaca. Gas CO2 sendiri adalah salah satu jenis gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.
Selanjutnya, landasan teori. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan untuk membantu saya dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah teori mengenai biofuel itu sendiri. Sebenarnya apa saja bahan baku untuk pembuatan biofuel? Biofuel sendiri pada intinya adalah bahan bakar minyak yang berasal dari tumbuhan yang telah diproses sedemikian rupa. Namun tidak sembarang tanaman dapat dijadikan biofuel. Tanaman tersebut harus memiliki kadar gula yang tinggi sehingga memiliki konten energi yang tinggi juga. Contohnya ada jagung. Jagung adalah jenis tanaman yang paling umum digunakan dalam produksi biofuel. Lalu ada sorghum dan juga tebu. Kedua tanaman ini dapat dijadikan bahan dasar untuk membuat biofuel. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori mengenai proses pembuatan biofuel, terkhusus biofuel jenis etanol. Ada 4 tahapan dalam proses pembuatan etanol ini. Pertama adalah proses milling. Proses milling sendiri adalah proses penggilingan tanaman yang tadi sudah kita sebutkan melalui hammer mill untuk menghasilkan tepung jagung. Tepung jagung utuh ini kemudian diseduh dengan air dan ditambahkan enzim tahan panas yaitu A-amilase. Proses selanjutnya adalah proses fermentasi. Setelah melalui proses milling, pada langkah fermentasi, ragi yang dimasukkan ke dalam tangki akan ditambahkan ke dalam bubur jagung untuk memulai proses pengubahan gula sederhana menjadi etanol. Proses fermentasi terbagi ke dalam beberapa batch. Tangki fermentasi diisi dan batch tersebut akan terfermentasi sepenuhnya sebelum tangki dikeringkan dan diisi ulang dengan batch yang baru. Setelah fermentasi selesai, bubur jagung yang difermentasi dalam industri biofuel, produk dari bubur jagung ini dikenal dengan istilah bir. Bir tersebut dikeluarkan dari fermentor ke dalam sumur bir. Sumur bir ini akan menjadi tempat penampungan sementara etanol yang telah difermentasi sebelum berlanjut ke proses berikutnya. Yang terakhir ada proses distilasi dan recovery. Setelah proses fermentasi, bir cair tersebut memiliki 8-12% etanol berat. Karena etanol yang mendidih pada suhu yang lebih rendah daripada air, etanol dapat dipisahkan dengan proses yang disebut distilasi. Air sisa kemudian dihilangkan menggunakan saringan molekuler yang secara selektif menyerap air dari campuran etanol dan juga uap air. Proses ini akan menghasilkan etanol yang memiliki tingkat kemurnian mencapai 99%. Lalu, air sisa dan padatan jagung yang tersisa setelah proses distilasi, dikenal dengan istilah stillage, kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin centrifuge untuk memisahkan cairan dari fragmen yang padat. Beberapa stillage yang tipis dapat didaur ulang ke awal proses milling untuk menghemat air yang digunakan oleh mesin. Stillage tipis yang tersisa juga akan melewati evaporator untuk menghilangkan sebagian besar air yang menghasilkan sirup kental. Sirup ini biasanya dicampur dengan biji-bijian dan dikeringkan untuk menghasilkan pakan ternak. Setelah melewati beberapa tahap tersebut, etanol pun jadi dan siap didistribusikan. Teori selanjutnya adalah mengenai deforestation. Deforestation atau pembukaan hutan adalah penebangan hutan atau pohon dari lahan yang kemudian dikonversi menjadi lahan dengan fungsi tertentu. Pohon-pohon di hutan tropis, seperti semua tanaman hijau, mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen selama fotosintesis. Mereka juga melakukan proses yang berlawanan dikenal sebagai proses respirasi. Tetapi ketika hutan tumbuh, proses fotosintesis ini akan melebihi proses respirasi, dan kelebihan karbon disimpan di dalam batang dan akar pohon dan juga di dalam tanah. Fenomena ini disebut sequestration. Ketika hutan ditebang, banyak dari karbon yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer lagi sebagai CO2. Inilah bagaimana deforestation dan degradasi hutan berkontribusi terhadap pemanasan global. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang diakibatkan oleh deforestasi. Hilangnya habitat untuk flora dan fauna penghuni, hilangnya area resapan air, berkurangnya tumbuhan yang menyerap gas CO2, dan bebasnya gas CO2 yang terperangkap dalam tanah ke udara. Berikutnya adalah metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan harapan dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang dibahas oleh peneliti. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif seperti proses pembuatan biofuel, penjelasan mengenai proses deforestation, ada juga data kuantitatif seperti angka produksi biofuel, dan angka peningkatan laju deforestasi. Selanjutnya ada sumber data, metode pengumpulan, dan analisis data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, yang dalam penelitian ini, data yang termaksud dalam data sekunder tersebut adalah jurnal tentang proses pembuatan biofuel dan jurnal tentang dampak deforestasi terhadap perubahan iklim. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka. Dengan harapan, peneliti dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh dan mendetail terkait dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan yang pertama ada metode kegiatan reduksi data, penyajian data, pengelompokan dan pengecekan data, dan yang terakhir finalisasi data. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dan juga membahas apa saja hasil temuan yang saya dapatkan dari penelitian ini. Karena penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, maka berikut adalah tabel hasil analisis jurnal yang di dalamnya terdapat jurnal yang diteliti beserta dengan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan kali ini. Pada penelitian Yan Gao dan Rudy Drigo yang berjudul Assessing Deforestation from Biofuels Methodological Challenge, disebutkan bahwa memang ada hubungan antara meningkatnya angka produksi biofuel dengan meningkatnya angka deforestasi. Hubungan ini dijelaskan dengan adanya dua faktor yang menyebabkan produksi biofuel dapat berhubungan dengan angka deforestasi yang terjadi. Produksi biofuel dapat memberikan dampak pada lahan yang digunakan untuk menanam tanaman penghasil bahan dasar biofuel. Dampak tersebut dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak perubahan penggunaan lahan secara langsung terjadi ketika tanaman bahan baku untuk produksi biofuel secara langsung didirikan di lahan hutan atau lahan hutan yang dibuka atau dialihkan langsung ditanami dengan tanaman penghasil biofuel tersebut. Selain itu, produksi biofuel juga dapat memberikan dampak perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau indirect land use change. Hal ini terjadi ketika proses produksi biofuel menggunakan lahan yang sebelumnya ditanami tanaman atau padang rumput atau juga lahan yang digunakan untuk ternak, lalu kemudian tanaman atau ternak tersebut dipindahkan ke daerah lain, yang mana hal tersebut mengharuskan para petani atau para peternak untuk membuka lahan baru di daerah yang baru. Hal tersebut bertanggung jawab untuk angka deforestasi di daerah tersebut. Dampak tidak langsung ini dapat berlangsung di daerah yang jauh, bahkan di benua yang berbeda. Di dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana deforestasi memiliki kontribusi dalam perubahan iklim. Dijelaskan jika pohon yang ditebang akan melepaskan gas CO2 ke atmosfer, sehingga hal tersebut meningkatkan pemanasan global dan memperburuk perubahan iklim. Meskipun dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai biofuel, namun berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa proses produksi biofuel memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju deforestasi. Hal ini dapat membantu peneliti dalam menentukan dampak buruk yang diakibatkan dari penggunaan biofuel. Selanjutnya adalah penelitian dari Tom Tidwell yang berjudul State of Forests and Forestry in the United States. Penelitian ini fokus membahas bukti nyata dari dampak deforestasi yang dirasakan manusia. Deforestasi dapat mengancam pasokan kayu, pasokan air, sumber daya hutan, dan habitat untuk satwa liar asli. Meskipun saat ini sudah banyak aksi yang dilakukan untuk menurunkan laju deforestasi, tetapi mulai muncul masalah lain. Banyak tantangan terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan, spesies invasif, wabah serangga, dan penyakit. Semua ini diperburuk oleh perubahan iklim. Banyaknya gas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer
mengakibatkan pemanasan suhu juga meningkat. Pemanasan suhu berarti lebih banyak energi yang tersimpan di atmosfer. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peristiwa cuaca buruk seperti banjir, tornado, badai salju, badai es, dan angin topan. Belakangan tahun ini, dunia telah menyaksikan semua ini dalam beberapa tahun terakhir. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai dampak buruk dari penggunaan biofuel jenis etanol terhadap perubahan iklim, peneliti mendapatkan bahwa meningkatnya angka produksi biofuel pada beberapa tahun belakangan ini memiliki hubungan langsung dengan berkurangnya jumlah hutan primer di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena proses produksi biofuel yang memerlukan bahan baku berupa tanaman seperti jagung, sorghum, dan juga tebu dalam jumlah yang besar. Kegiatan pembukaan lahan dan pengalihan fungsi lahan pun tidak dapat dihindarkan. Alhasil, kegiatan tersebut meningkatkan laju dari deforestasi yang terjadi dan mengikis jumlah hutan primer yang ada. Meningkatnya angka deforestasi ini memiliki kontribusi dalam memburuknya perubahan iklim yang terjadi di dunia. Karena pada penelitian di atas disebutkan bahwa deforestasi berkontribusi sebesar 10% dalam memperburuk perubahan iklim, sehingga penggunaan biofuel jenis etanol ternyata memiliki dampak buruk yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selanjutnya masuk ke bagian saran. Yang pertama ada saran untuk pembaca. Pembaca disarankan untuk lebih kritis dalam memilih sumber energi alternatif yang digunakan. Diharapkan para pembaca memilih sumber energi alternatif yang benar-benar ramah lingkungan. Selanjutnya ada saran untuk penelitian lanjutan. Penelitian ini memerlukan data yang lebih baru dan spesifik, terutama pada data bahan baku untuk produksi biofuel dan juga data angka laju deforestasi. Penelitian selanjutnya disarankan menemukan cara produksi biofuel jenis etanol yang tidak memerlukan pembukaan lahan dan pengalihfungsian lahan dalam jumlah yang besar, sehingga tujuan utama dari penggunaan biofuel jenis etanol sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dapat terpenuhi secara optimal. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Terima kasih.